Saat rumah kami terendam banjir, suami mengajakku tinggal sementara di rumah ibu mertuaku. Tapi ibu mertuaku berkata, "Kamu boleh tinggal di sini, tapi tidak dengan anak dan istrimu. Sudah tidak ada tempat lagi untuk mereka." Aku dihina karena dianggap miskin. Suamiku langsung mengajak kami pergi. Ibu mertuaku pasti tertawa puas, mengira kami akan tidur di jalanan. Tapi mereka tidak tahu kalau sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan malam itu seperti tumpahan duka dari langit yang tidak memiliki ujung. Gemuruh petir bersahutan dengan suara air bah yang mulai menjebol pintu belakang rumah kontrakan kecil kami. Aku, Arumi, hanya bisa memeluk erat putri kecilku, Kia, yang baru berusia 3 tahun. Tubuh mungilnya gemetar hebat, bukan hanya karena dingin yang menusuk tulang hingga ke sumsum, tetapi karena ketakutan melihat air coklat pekat mulai menelan kasur tipis tempatnya biasa bermimpi. Suamiku, Damar, dengan nafas tersengal-sengal mencoba menyelamatkan apa yang bisa dibawa. Namun alam lebih cepat dari gerak manusia. Dalam hitungan menit, harta benda kami yang tak seberapa itu sudah mengapung, hancur oleh lumpur. Damar menggenggam tanganku dengan erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya ia sendiri pun hampir kehilangan. Ia memutuskan untuk membawa kami ke satu-satunya tempat yang menurutnya aman karena terletak di dataran tinggi, yaitu rumah ibunya, Ibu Ratna. Kami berjalan menembus arus setinggi pinggang, berjuang melawan maut demi keselamatan Kia. Saat kami tiba di depan gerbang megah rumah Ibu Ratna, harapan sempat membuncah di dadaku. Rumah itu berdiri kokoh, kering, dan angkuh di atas bukit, seolah mengejek penderitaan orang-orang di bawah sana yang sedang tenggelam. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat pintu jati besar itu terbuka. Ibu Ratna berdiri di sana, mengenakan daster sutra yang rapi, menatap kami seolah-olah kami adalah tikus selokan yang membawa wabah. Damar memohon dengan suara serak, meminta satu sudut saja untuk Kia bisa tidur dan mengganti baju basahnya. Tetapi jawaban yang keluar dari mulut wanita itu lebih dingin dari air banjir yang merendam rumah kami. Ia berkata bahwa Damar boleh masuk karena ia adalah anaknya, namun bagiku dan Kia tidak ada tempat. Ia bahkan tega menghina silsilah keluargaku yang yatim piatu, menyebutku sebagai pembawa sial yang hanya bisa menguras kantong anaknya yang sedang merintis usaha kecil-kecilan. Aku melihat Damar terdiam, matanya memerah menahan amarah yang luar biasa. Tanpa sepatah kata pun, ia menarik tanganku dan menggendong Kia kembali ke tengah hujan. Di belakang kami sayup-sayup ku dengar tawa sinis Ibu Ratna yang merasa telah memenangkan sebuah pertempuran. Ia mengira kami akan merayap di emperan toko atau menangis di posko pengungsian yang kumuh. Ia tidak tahu bahwa penolakannya malam itu adalah kunci yang membuka rahasia besar yang selama ini kusimpan rapat-rapat, bahkan dari Damar sekalipun. Saat kami menjauh dari rumah itu, aku berbisik dalam hati bahwa dalam waktu singkat, keadaan akan berbalik dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kami berjalan menuju sebuah mobil tua yang terparkir di tempat aman. Damar meminta maaf berkali-kali dengan suara bergetar karena gagal melindungiku dari lisan ibunya. Aku hanya tersenyum tenang, sebuah ketenangan yang membuat Damar bingung. Aku memintanya untuk menyetir menuju Hotel Grand Athena, hotel paling eksklusif di kota ini. Damar sempat menolak karena merasa kami tidak akan punya uang untuk membayar parkirnya sekalipun, namun aku meyakinkannya. Di depan lobi hotel yang berkilauan, aku mengeluarkan sebuah ponsel yang selama ini tersimpan di dasar tas kedap airku. Bukan ponsel retak yang biasa kugunakan, melainkan perangkat khusus yang hanya dimiliki segelintir orang. Langkahku mantap saat memasuki lobi, mengabaikan tatapan merendahkan dari petugas keamanan karena penampilan kami yang kacau. Di meja resepsionis itu, aku tidak memesan kamar biasa. Aku meminta kunci untuk Ria Arwana, suite pribadi yang terletak di lantai paling atas yang bahkan tidak terdaftar dalam brosur publik. Resepsionis itu awalnya hendak memanggil keamanan, sampai aku meletakkan sebuah cincin platina dengan ukiran simbol keluarga terkaya di negeri ini di atas meja. Seketika, suasana berubah. Manajer hotel berlari keluar dengan keringat dingin di dahinya, membungkuk dalam-dalam seolah-olah aku adalah ratu yang baru pulang dari medan perang.
Damar hanya bisa mematung melihat semua ini. Ia tidak tahu bahwa istrinya yang selama ini rela makan nasi garam untuk menghemat biaya kontrakan adalah Arumi Wijaya, satu-satunya ahli waris tunggal dari kerajaan bisnis Wijaya Group yang hilang 5 tahun lalu untuk mencari ketulusan hidup. Di dalam suite yang mewah, setelah Kia tertidur pulas di atas ranjang sutra, aku duduk di hadapan Damar. Inilah saatnya kebenaran diungkap. Aku menjelaskan bahwa aku bosan hidup dalam kepalsuan harta dan ingin mencari pria yang mencintaiku tanpa melihat label harga di punggungku. Dan Damar telah membuktikannya selama 3 tahun pernikahan kami. Namun kemurahan hatiku ada batasnya. Penolakan Ibu Ratna terhadap Kia, darah dagingnya sendiri, telah membangkitkan sisi diriku yang sudah lama tertidur. Sisi penguasa yang tak mengenal ampun pada ketidakadilan. Aku segera menghubungi orang kepercayaanku, Pak Baskoro. Aku memberikan instruksi singkat namun mematikan. Periksa semua aset properti atas nama keluarga Damar dan semua bisnis yang sedang dijalankan oleh adik Damar, Siska, yang selama ini hidup mewah dari uang hasil keringat Damar yang ternyata adalah subsidi diam-diam dari yayasanku. Aku mendapati fakta mengejutkan bahwa rumah megah yang ditempati Ibu Ratna sebenarnya berdiri di atas tanah milik yayasanku yang izin hak gunanya sudah habis bulan ini. Besok pagi, aku akan memastikan mereka mengerti apa artinya kehilangan tempat berteduh. Matahari pagi menyusup malu-malu di balik gorden sutra kamar Presidential Suite Hotel Grand Athena. Namun hangatnya sama sekali tidak meluluhkan kedinginan yang membeku di hatiku. Aku menatap Damar yang masih terlelap di samping Kia. Wajah suamiku itu tampak begitu lelah. Gurat-gurat kekhawatiran masih tertinggal di keningnya, bahkan dalam tidur. Semalam, setelah semua pengakuan itu, ia tidak banyak bicara. Ia hanya memelukku sangat erat, seolah takut jika aku akan terbang menjadi sosok asing yang tak terjangkau olehnya. Ia mencintaiku sebagai Arumi yang sederhana, dan kini ia harus berdamai dengan kenyataan bahwa istrinya adalah pemegang kendali atas banyak gedung tinggi yang menjulang di kota ini. Aku beranjak pelan, tidak ingin mengusik istirahat mereka. Aku melangkah menuju ruang kerja pribadi di sudut suite yang menghadap langsung ke arah perbukitan tempat rumah Ibu Ratna berdiri. Dari ketinggian ini, segalanya tampak kecil, sama kecilnya dengan kesombongan manusia yang merasa besar hanya karena memiliki dinding beton yang lebih kokoh dari tetangganya. Aku mengambil ponsel khususku dan menghubungi Pak Baskoro. Suaranya di seberang sana terdengar sangat siap, seolah ia telah menunggu perintah ini selama bertahun-tahun. Pak Baskoro, apakah semua berkas sudah di tangan? Tanyaku dengan nada dingin yang bahkan membuat diriku sendiri sedikit terkejut. Sudah, Nyonya Arumi. Sertifikat lahan di Bukit Kenari atas nama Yayasan Arwana sudah kami verifikasi. Hakuna bangunan yang dipegang oleh almarhum ayah Tuan Damar telah kedaluarsa tepat 3 minggu lalu. Sesuai aturan, lahan dan segala bangunan di atasnya secara otomatis kembali ke bawah kendali yayasan jika tidak ada perpanjangan. Dan sejauh ini, tidak ada pengajuan dari pihak penghuni. Jawab Pak Baskoro dengan nada profesional yang mantap. Aku tersenyum tipis. Bagus. Dan bagaimana dengan perusahaan distribusi yang dikelola Siska, adik iparku? Laporan keuangannya merah, Nyonya Arumi. Mereka bisa bertahan selama ini hanya karena kontrak eksklusif dengan jaringan supermarket milik keluarga Wijaya. Mereka tidak tahu bahwa pemilik supermarket yang mereka banggakan adalah orang yang sama dengan yang mereka hina semalam. Atas perintah Anda semalam, kontrak tersebut sudah saya tangguhkan pagi ini. Mereka akan menerima surat pemutusan hubungan kerjasama dalam 2 jam ke depan. Lakukan sesuai rencana, Pak Baskoro. Aku ingin mereka mengerti bahwa kenyamanan yang mereka nikmati selama ini bukanlah hasil kerja keras mereka sendiri, melainkan kemurahan hati dari orang yang mereka anggap tidak ada harganya. Kirimkan tim legal ke rumah Bukit Kenari pukul 10 pagi ini. Aku ingin rumah itu dikosongkan untuk dijadikan pusat bantuan logistik korban banjir. Setelah menutup telepon, aku menarik nafas panjang. Aku tahu ini akan menyakitkan bagi Damar, tapi ia perlu melihat wajah asli keluarganya saat harta itu ditarik kembali. Aku kembali ke tempat tidur, duduk di tepi kasur sambil mengusap rambut Kia yang halus. Anakku tidak pantas menerima perlakuan seperti semalam, tidak akan pernah lagi.
Pukul 10 tepat, suasana di kediaman Ibu Ratna sedang sangat santai. Di sana ada Siska yang sedang asyik memoles kuku sambil menonton berita banjir di televisi layar besar. Mereka duduk di sofa kulit yang harga satu setnya setara dengan biaya hidupku dan Damar selama 2 tahun. Ibu Ratna sedang menyeruput teh melati, sesekali tertawa kecil membicarakan betapa cerdiknya ia mengusirku semalam. "Ibu hebat banget semalam," ujar Siska sambil tertawa kecil. Kalau tidak tegas, pasti si Arumi itu sudah menangis-nangis di pojok rumah kita, bikin kotor lantai saja dengan baju basahnya yang bau lumpur. Kasihan Mas Damar, seliranya rendah sekali pilih istri. Ibu Ratna mendengus bangga. "Makanya, ibu biarkan Damar ikut mereka. Paling-paling nanti siang dia sudah merangkak pulang ke sini karena tidak tahan kedinginan di pengungsian. Biar dia sadar kalau istrinya itu beban." Tiba-tiba suara bel pintu berbunyi dengan nada yang sangat berwibawa, bukan gedoran panik yang biasa mereka dengar dari warga sekitar yang meminta bantuan. Siska dengan malas beranjak untuk membuka pintu, mengira itu adalah kurir paket pesanan tas mewahnya yang terbaru. Namun saat pintu terbuka, ia tidak menemukan kurir paket. Di depannya berdiri 3 orang pria tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi, membawa koper kulit dan raut wajah yang tak terbaca. "Selamat pagi, apakah benar ini rumah Ibu Ratna?" tanya pria di tengah yang tak lain adalah Pak Baskoro. "Iya, benar. Kalian siapa? Sales asuransi ya? Kami tidak tertarik," jawab Siska dengan nada ketus hendak menutup pintu. Pak Baskoro dengan sigap menahan pintu tersebut dengan tangannya. "Kami dari firma hukum Baskoro dan Co, mewakili Yayasan Arwana. Kami kesini untuk menyerahkan surat perintah pengosongan lahan dan bangunan." Mendengar kata-kata itu, Ibu Ratna yang berada di dalam langsung bangkit dan berjalan menuju pintu. "Apa-apaan ini? Pengosongan apa? Ini rumah saya. Suami saya yang membangun ini dari nol di atas tanah ini." Pak Baskoro mengeluarkan map coklat dan membukanya di hadapan mereka. "Benar, suami ibu yang membangun bangunannya, tapi tanah ini milik Yayasan Arwana. Hak guna bangunan yang ibu miliki sudah habis masa berlakunya. Sesuai kontrak asli yang ditandatangani almarhum suami ibu, jika tidak ada perpanjangan dalam 30 hari setelah masa berlaku habis, maka hak kepemilikan bangunan beralih sepenuhnya kepada pemilik tanah sebagai kompensasi atas tunggakan sewa lahan yang tidak pernah dibayarkan selama 10 tahun terakhir." Wajah Ibu Ratna memucat, namun ia mencoba tetap terlihat angkuh. "Penipu! Kalian pasti orang suruhan tetangga yang iri atau mungkin suruhan Arumi si gembel itu untuk menakut-nakuti kami. Pergi kalian sebelum saya panggil polisi." "Silahkan panggil polisi, Ibu Ratna," sahut Pak Baskoro dengan tenang. "Polisi justru akan membantu kami untuk mengeksekusi pengosongan ini jika dalam waktu 2 jam Ibu tidak mulai berkemas. Oh, dan Nona Siska, saya sarankan Anda memeriksa email Anda. Perusahaan Anda baru saja kehilangan satu-satunya klien terbesar yang membuat Anda bisa membeli tas mewah di pojok ruangan itu." Siska gemetar. Ia segera meraih ponselnya dan membuka pesan masuk. Matanya membelalak saat membaca surat pemutusan kontrak permanen dari Wijaya Group. Tubuhnya lemas seketika. "Ibu, ini beneran. Kontrak aku diputus. Kita bangkrut, Bu." Ibu Ratna merebut ponsel Siska, membacanya dengan nafas yang mulai memburu. "Tidak mungkin. Siapa sebenarnya pemilik yayasan ini? Kenapa mereka menyerang kita tiba-tiba?" Pak Baskoro tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung arti sangat dalam. "Pemilik yayasan ini adalah orang yang semalam Anda biarkan berdiri di tengah hujan deras bersama cucunya yang sedang kedinginan. Beliau sangat kecewa, Ibu Ratna, sangat kecewa." Ibu Ratna jatuh terduduk di kursi teras. Otaknya berusaha mencerna setiap kata-kata Pak Baskoro. Bayangan Arumi yang berdiri basah kuyup semalam melintas di pikirannya. "Arumi? Maksud kamu Arumi si yatim piatu itu? Tidak mungkin, dia itu miskin. Dia cuma admin kantor kecil." "Status bisa dipalsukan, Ibu Ratna, tapi kekuasaan tidak. Kami akan kembali 1 jam lagi dengan truk pengangkut barang. Saya sarankan Anda segera memilih barang-barang pribadi yang paling penting, karena setelah jam 2 siang, aset di dalam rumah ini akan disegel untuk inventarisasi bantuan bencana." Pak Baskoro dan timnya berlalu, meninggalkan Ibu Ratna dan Siska yang mematung di tengah kemewahan yang kini terasa seperti penjara yang siap runtuh. Di hotel, aku melihat pemandangan itu melalui siaran langsung kamera tersembunyi yang dipasang oleh tim keamanan kami.
Aku tidak merasa puas, hanya ada rasa sedih yang mendalam karena ternyata harta bisa membutakan nurani hingga ke titik paling gelap. Damar berjalan menghampiriku. Ia telah melihat apa yang terjadi di layar monitor. Ia memegang pundakku. "Arumi, apa ini tidak terlalu keras untuk ibuku?" Aku menoleh kepadanya, menatap matanya dalam-dalam. "Mas, semalam Kia hampir hipotermia. Jika kita tidak punya mobil tua itu untuk berteduh, apakah ibumu akan peduli jika hari ini kita harus menguburkan anak kita?" Aku tidak sedang menghukumnya karena dendam, Mas. Aku sedang memberinya pelajaran tentang bagaimana rasanya kehilangan satu-satunya tempat untuk bersandar. Agar dia tahu, di atas langit masih ada langit. Damar terdiam. Ia tahu istrinya benar. Ia hanya bisa menghela nafas panjang, bersiap menghadapi badai keluarga yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Siang itu, langit di atas kota masih menggantungkan mendung kelabu. Namun di dalam gedung pencakar langit Wijaya Group, atmosfer terasa jauh lebih dingin dan mencekam. Aku duduk di kursi kebesaran ayahku di lantai 40. Sebuah ruangan yang selama 5 tahun ini kubiarkan berdebu dan sunyi. Kini, ruangan itu kembali bernafas. Aroma kayu cendana dan wangi kopi mahal memenuhi udara. Sementara di depanku, 3 buah layar monitor besar menampilkan berbagai data statistik pergerakan saham dan laporan aset perusahaan. "Nyonya Arumi?" Suara lembut sekretaris pribadiku, Maya, memecah keheningan. Ibu Ratna dan Nona Siska baru saja tiba di lobi utama. Mereka bersikeras ingin bertemu dengan pimpinan yayasan atau pemilik gedung ini. Mereka terlihat sangat kacau dan mencoba membuat keributan di meja resepsionis. Aku menyandarkan punggungku, memutar kursi perlahan untuk menatap panorama kota yang masih terendam sisa-sisa banjir di kejauhan. Berapa lama mereka menunggu? "Sudah 30 menit, Nyonya. Keamanan sudah siap mengusir mereka. Tapi sesuai instruksi Anda, kami membiarkan mereka tetap berada di area penunggu." "Biarkan mereka menunggu 30 menit lagi," ujarku datar. Orang yang terbiasa mengusir orang lain perlu belajar bagaimana rasanya diabaikan. Berikan mereka air mineral gelas paling murah. Jangan berikan layanan premium. Biarkan mereka merasakan menjadi orang biasa di gedung ini. Di lobi bawah, Ibu Ratna sedang mengamuk. Dari kamera pengawas yang kupantau lewat tablet, aku bisa melihat wajahnya yang merah padam. Ia masih mengenakan setelan baju yang sama dengan tadi pagi, tampak kusut dan jauh dari kesan nyonya besar Bukit Kenari yang biasanya angkuh. Di sampingnya, Siska terus-menerus mengusap air matanya, sambil sibuk menatap layar ponsel, mungkin meratapi saldo rekeningnya yang mulai terkunci satu persatu. Mereka tidak sadar bahwa setiap gerak-gerik mereka sedang kutonton sebagai pertunjukan komedi yang ketir. Sementara itu, Damar duduk di sofa panjang di dalam ruanganku. Ia tampak gelisah. Ia memegang sebuah berkas tabungan kecil milik kami. Buku tabungan yang selama ini kami isi dengan recehan demi recehan untuk biaya sekolah Kia di masa depan. Aku menghampirinya, duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Mas, kamu tidak harus ada di sini kalau ini terlalu berat bagimu," bisikku lembut. Damar menggeleng. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tidak, Arumi, aku harus melihat ini. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang ibu yang selalu menuntut dan menganggapku gagal karena tidak bisa sekaya almarhum ayah. Aku ingin melihat apakah kekayaan yang selama ini dia dewakan bisa menyelamatkan martabatnya hari ini. Aku hanya tidak menyangka bahwa istri yang setiap malam kupijat kakinya karena kelelahan bekerja sebagai admin, ternyata adalah pemilik gedung tempat aku pernah bermimpi untuk bekerja." Aku tersenyum sedih. "Aku tetap Arumimu, Mas. Harta ini hanya alat, bukan identitas. Tapi alat ini harus kugunakan untuk melindungi kita." 1 jam pun berlalu. Aku memberi isyarat kepada Maya untuk membawa mereka naik. Aku meminta Damar untuk menunggu di ruang dalam yang terpisah oleh kaca satu arah. Aku ingin ia mendengar pembicaraan ini tanpa perlu berhadapan langsung, yang mungkin akan menyakiti hatinya lebih dalam. Pintu jati besar ruang kerjaku terbuka. Ibu Ratna melangkah masuk dengan langkah yang masih mencoba diseret-seret agar terdengar berwibawa. Namun kegugupan di matanya tak bisa disembunyikan saat melihat kemewahan ruangan ini. Siska mengekor di belakangnya. Wajahnya tertunduk lesu. Mereka belum melihatku karena kursi kebesaranku masih membelakangi pintu. "Siapa pimpinan yayasan ini? Saya ingin bicara," teriak Ibu Ratna tanpa sopan santun.
Kalian tidak bisa semena-mena mengusir saya dari rumah saya sendiri. Saya punya koneksi. Saya kenal beberapa pejabat. Kalian akan menyesal telah mengusir keluarga kami. Aku memutar kursiku perlahan. Koneksi mana yang ibu maksud? Pejabat yang mana? Apakah mereka lebih kuat dari orang yang memegang sertifikat asli tanah tempat ibu tidur selama puluhan tahun? Ibu Ratna dan Siska mematung. Mata mereka membelalak hingga hampir keluar dari kelopaknya. Mulut Ibu Ratna menganga. Suaranya tercekak di tenggorokan. Ia menunjuk arahku dengan jari yang gemetar hebat. Arumi, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan di kursi itu? Cepat turun. Ini kantor orang kaya, bukan tempat untuk pembantu seperti kamu. Teriak Siska yang masih mencoba menyangkal realita. Aku berdiri, melangkah perlahan mengitari meja kerja besarku. Setiap ketukan sepatu hak tinggiku di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan mereka. Pembantu? Lucu sekali. Di gedung ini, bahkan manajer paling senior pun harus membungkuk jika berpapasan denganku. Dan Ibu Ratna, selamat datang di Wijaya Group, perusahaan yang ibu bilang mustahil bisa dimasuki oleh orang miskin seperti keluargaku. Ibu Ratna memegang tepi meja, tubuhnya hampir limbung. Tidak, ini pasti mimpi. Kamu pasti bekerja di sini sebagai pembersih dan sedang berpura-pura saat bosmu pergi, kan? Iya, itu pasti. Kamu mencuri baju ini. Ibu masih ingin menipu diri sendiri? Tanyaku sambil melemparkan sebuah map berisi dokumen silsilah keluarga Wijaya. Di halaman depan, terpampang fotoku bersama almarhum ayahku, sang pendiri kerajaan bisnis ini. Saya adalah Arumi Wijaya, pemilik tunggal gedung ini, pemilik yayasan yang memegang tanah rumah ibu, dan pemilik jaringan supermarket yang baru saja memutuskan kontrak bisnis Siska karena kinerjanya yang buruk dan penuh kecurangan finansial. Ibu Ratna membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia jatuh terduduk di lantai, tidak lagi peduli pada harga dirinya. Air mata mulai mengalir, tapi bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan. Arumi, maafkan ibu, isaknya tiba-tiba, perubahan sikap yang sangat drastis dan memuakkan. Ibu semalam hanya emosi, ibu tidak bermaksud mengusir kalian, ibu hanya ingin menguji kemandirian Damar. Kamu menantu kesayangan ibu, kan? Tolong jangan ambil rumah itu, kami mau tinggal di mana? Aku menatapnya dengan rasa hambar. Menantu kesayangan? Ibu menyebutku pembawa sial semalam. Ibu membiarkan Kia, cucu ibu sendiri, menggigil di depan pintu sementara ibu tertawa di dalam dengan teh hangat. Di mana kasih sayang yang ibu bicarakan itu saat air bah hampir menenggelamkan kami? Siska ikut bersujud di kakiku. Mbak Arumi, tolong, perusahaanku, aku punya banyak hutang barang. Kalau kontraknya diputus, aku bisa dipenjara, Mbak. Tolong kasihanilah adikmu ini. Adik, kataku dengan nada dingin. Adik yang mana? Yang menghina baju pasarku semalam? Yang menyebut seleraku rendah? Nona Siska, bisnis adalah bisnis. Anda melakukan penggelembungan dana pada tagihan supermarket kami selama 2 tahun terakhir. Itu adalah tindak pidana. Saya bisa saja melaporkan Anda ke polisi detik ini juga. Siska menjerit histeris, memohon ampun sambil memeluk kakiku. Aku menarik kakiku menjauh dengan rasa jijik yang tak tertahankan. Kalian tahu apa yang paling menyedihkan? Tanyaku sambil menatap mereka dari atas. Aku memberikan kalian 5 tahun untuk menunjukkan sedikit saja kemanusiaan. Selama 5 tahun aku berpura-pura miskin, aku melihat bagaimana kalian memperlakukan orang-orang di bawah kalian. Kalian memuja harta seolah itu adalah Tuhan, dan kalian menginjak sesama seolah mereka adalah sampah. Hari ini, harta itu ditarik kembali oleh pemiliknya. Dan tanpa harta itu, kalian ternyata bukan apa-apa. Hanya 2 wanita yang berteriak di lantai kantorku. Tiba-tiba, Damar keluar dari ruang dalam. Wajahnya tampak keras dan matanya basah. Ibu Ratna yang melihat Damar langsung merangkak ke anaknya. Damar tolong ibu. Bilang pada istrimu, jangan lakukan ini. Ibu ini ibumu, nak. Ibu yang melahirkanmu. Damar berhenti di depan ibunya, namun ia tidak membantu ibunya berdiri. Ia hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ibu memang melahirkan saya, tapi semalam ibu membunuh rasa hormat saya sebagai seorang anak. Saat ibu mengusir kecucu ibu sendiri ke tengah badai, saat itu juga ibu telah memutus ikatan kita. Arumi tidak sedang jahat, Bu. Arumi hanya sedang menunjukkan cermin pada ibu. Inilah wajah ibu yang sebenarnya tanpa bedak kemewahan. Damar berpaling darinya dan menatapku. Arumi, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku akan membawa Kia ke taman bawah. Aku tidak ingin dia melihat neneknya dalam kondisi serendah ini.
Damar melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Teriakan histeris Ibu Ratna memenuhi ruangan, namun bagiku itu hanya suara angin lalu. Aku kembali ke kursiku, menekan tombol interkom. Maya, panggil keamanan, bawa mereka keluar, dan pastikan tim legal melanjutkan proses penyitaan aset Siska untuk menutupi kerugian perusahaan akibat korupsinya. Untuk rumah di Bukit Kenari, pastikan semua barang mewah di dalamnya dilelang, dan hasilnya masukkan ke dana bantuan bencana banjir kota. Baik, Nyonya Arumi. Saat petugas keamanan menyeret Ibu Ratna dan Siska keluar, aku menutup mata sejenak. Ini baru awal. Aku tahu Ibu Ratna memiliki sebuah rahasia besar tentang kematian ayah Damar yang selama ini ia gunakan untuk menguasai harta peninggalan ayahnya. Dan dengan kekuasaan yang kupunya sekarang, aku akan membongkar kotak Pandora itu sampai ke akar-akarnya. Mereka tidak hanya akan kehilangan harta, tapi juga kebebasan mereka. Sore itu, suasana kantor pusat Wijaya Group perlahan kembali tenang setelah drama pengusiran Ibu Ratna dan Siska. Namun, di dalam kepalaku, badai lain justru baru saja dimulai. Aku duduk terpekur menatap sebuah map perak kusam yang baru saja dibawakan oleh tim audit investigasiku. Map ini bukan berisi laporan keuangan supermarket atau aset properti, melainkan catatan medis dan dokumen asuransi jiwa almarhum ayah Damar dari 12 tahun yang lalu. Damar selalu bercerita bahwa ayahnya meninggal karena serangan jantung mendadak di tengah masa kejayaan bisnis konstruksinya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Damar. Mengapa setelah kematian sang ayah, seluruh aset perusahaan konstruksi itu lenyap dalam sekejap, menyisakan hanya rumah di Bukit Kenari dan gaya hidup mewah Ibu Ratna yang tak masuk akal bagi seorang janda yang bisnis suaminya disebut bangkrut. Pak Baskoro masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Kami menemukan kejanggalan di laporan rumah sakit swasta tempat ayah Tuan Damar dinyatakan meninggal. Ada tanda tangan saksi tunggal untuk pelepasan alat bantu nafas yang dilakukan secara terburu-buru. Saksi itu adalah Ibu Ratna sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, polis asuransi senilai 5 miliar rupiah cair hanya 3 hari setelah pemakaman ke rekening pribadi yang disamarkan. Aku mengerutkan kening, merasakan firasat buruk yang semakin nyata. Rekening yang disamarkan? Atas nama siapa? Atas nama seorang pria bernama Hendra. Setelah kami telusuri, Hendra ini adalah adik kandung Ibu Ratna yang selama ini dikabarkan tinggal di luar negeri. Namun faktanya, dialah yang membantu Ibu Ratna mengalihkan sisa aset perusahaan konstruksi ayah Tuan Damar ke luar negeri agar tidak terdeteksi sebagai warisan untuk Tuan Damar. Aku menggempalkan tangan di atas meja marmer. Jadi, selama ini Ibu Ratna tidak hanya kejam secara lisan, tapi dia adalah seorang predator yang tega merampas hak anaknya sendiri dan mungkin terlibat dalam kematian suaminya sendiri demi harta. Itulah alasan mengapa dia selalu merendahkan Damar dan menyebutnya gagal, agar Damar tidak pernah merasa cukup percaya diri untuk mempertanyakan warisan ayahnya. Lacak keberadaan Hendra sekarang juga, Pak Baskoro, dan pastikan semua bukti ini terkunci rapat sampai kita mendapatkan pernyataan langsung dari mereka. Perintahku. Sementara itu di sebuah rumah kos sempit di pinggiran kota yang kumuh, tempat yang terpaksa mereka sewa dengan sisa uang di tas Siska, Ibu Ratna sedang meratap di atas kasur yang tipis dan berbau apek. Dinding ruangan itu penuh dengan jamur, sangat kontras dengan kamar mewahnya di Bukit Kenari yang kini sedang dibersihkan oleh para relawan banjir. Ibu, kita tidak bisa begini terus, Siska berteriak frustasi sambil mencoba menghalau nyamuk yang berterbangan. Mbak Arumi itu gila, dia benar-benar mengambil semuanya. Bagaimana kalau dia tahu tentang uang dari Paman Hendra? Ibu bilang rahasia itu aman. Diam kamu Siska, bentak Ibu Ratna dengan suara serak. Jangan pernah sebut nama Hendra di tempat seperti ini. Dinding punya telinga. Kita masih punya simpanan di bank luar negeri yang tidak bisa dia sentuh. Kita hanya perlu bertahan beberapa minggu sampai situasi tenang. Lalu kita pergi dari negara ini. Tapi perusahaanku, Bu, aku bisa masuk penjara kalau dia melapor. Arumi tidak punya bukti kuat soal korupsimu. Dia hanya menggertak. Dia itu hanya anak manja yang baru memegang kekuasaan. Dia tidak akan tega melihat Damar sedih jika ibunya dipenjara. Ujar Ibu Ratna mencoba meyakinkan dirinya sendiri meskipun tubuhnya masih gemetar hebat. Namun, Ibu Ratna salah besar. Dia tidak mengenal siapa Arumi Wijaya yang sebenarnya.
Dia tidak tahu bahwa selama 5 tahun aku menyamar sebagai rakyat jelata, aku tidak hanya belajar tentang kesederhanaan, tapi aku belajar tentang taktik bertahan hidup di dunia yang paling keras. Malam itu aku meminta Damar untuk menemuiku di restoran hotel. Aku ingin bicara dari hati ke hati sebelum langkah besar berikutnya ku ambil. Damar datang dengan pakaian yang lebih rapi, tapi sorot matanya masih menyimpin luka. "Mas, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Ini tentang ayahmu." Damar tertegun, sendok yang dipegangnya berdenting menyentuh piring. "Ayah? Ada apa lagi, Arumi? Bukankah semuanya sudah jelas bahwa perusahaan ayah bangkrut?" Aku menggeleng pelan, lalu menyodorkan beberapa dokumen hasil temuan Pak Baskoro. "Ayahmu tidak bangkrut, Mas. Perusahaannya sengaja dimatikan agar asetnya bisa dicairkan secara pribadi. Dan asuransi jiwanya, ada seseorang yang menandatangani persetujuan penghentian perawatan saat ayahmu sebenarnya masih memiliki peluang untuk bertahan." Mata Damar membelalak. Dia membaca lembar demi lembar dengan tangan yang semakin gemetar. Napasnya memburu, dan aku bisa melihat kilat kemarahan yang jauh lebih besar daripada saat kami diusir di tengah banjir. Ibu melakukan ini?" Suara Damar nyaris berbisik, namun penuh dengan kepedihan. "Ibu membunuh ayah demi uang ini, dan dia membiarkan aku hidup menderita, merasa bersalah karena tidak bisa membahagiakannya, sementara dia menikmati uang darah itu." Aku tidak bisa bilang dia membunuhnya secara langsung sebelum ada putusan hukum, Mas. Tapi dia jelas mempercepat kematiannya dan menggelapkan hakmu, ujarku sambil menggenggam tangannya. "Sekarang aku tanya padamu, apakah kamu masih ingin melindungi wanita itu hanya karena dia ibumu?" Damar terdiam cukup lama. Di luar sana, hujan kembali turun, membasahi kaca restoran yang kedap suara. Ia kemudian menatapku dengan tatapan yang sangat dingin, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya dari sosok Damar yang lembut. "Tidak ada ampun untuk pengkhianat, Arumi, sekalipun dia adalah orang yang melahirkanku. Jika dia tega mengkhianati ayah dan membuang aku serta Kia ke tengah badai, maka dia bukan lagi keluargaku. Lakukan apa yang harus dilakukan secara hukum. Aku tidak akan menghalangimu." Pernyataan Damar adalah lampu hijau yang kunantikan. Malam itu juga aku memberikan instruksi kepada tim legal dan kepolisian yang sudah kami siapkan. Kami akan melakukan gerakan senyap. Keesokan paginya, tepat saat Ibu Ratna dan Siska sedang mencoba keluar dari rumah kos mereka untuk menuju bandara dengan paspor palsu yang baru saja mereka beli dari pasar gelap, 2 mobil polisi dan 1 mobil hitam mewah sudah menghadang di depan gang sempit itu. Siska menjerit histeris, sementara Ibu Ratna mencoba bersikap tenang meski wajahnya sepucat kertas. Pak Baskoro keluar dari mobil hitam itu, membawa surat penangkapan resmi. "Ibu Ratna, Anda ditahan atas dugaan penipuan, penggelapan aset warisan, dan manipulasi dokumen medis. Nona Siska, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang," ujar Pak Baskoro dengan suara yang menggema di gang sempit itu, disaksikan oleh para warga kos yang keluar karena penasaran. "Ini fitnah, Arumi yang melakukan ini semua. Dia ingin menguasai harta kami," teriak Ibu Ratna sambil meronta saat polisi memborgol tangannya. Dari dalam mobil, aku hanya menatap mereka lewat kaca gelap. Aku melihat Ibu Ratna yang dulu begitu agung di Bukit Kenari, kini dipaksa masuk ke dalam mobil polisi dengan pakaian yang kotor dan wajah yang hancur. Tidak ada lagi tawa puas seperti saat dia mengusirku semalam, yang ada hanya ketakutan yang murni. Namun di tengah keriuhan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Kamu pikir ini sudah selesai, Arumi? Kamu baru saja menyentuh permukaan. Hendra tidak akan diam melihat kakaknya kau perlakukan seperti ini. Hati-hati dengan gedung barumu." Aku tertegun. Jadi Hendra, sang paman yang misterius ternyata sudah berada di dalam kota ini dan sedang memperhatikanku. Ini bukan lagi sekedar drama keluarga, tapi sudah berubah menjadi perang terbuka antar kekuatan besar. Aku tersenyum tipis. Hendra tidak tahu bahwa Wijaya Group memiliki sistem keamanan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh intelijen negara sekalipun. "Pak Baskoro, aku menghubungi asistenku lewat interkom mobil. Batalkan semua agenda rapat siang ini. Kita punya tamu tak undang yang harus kita sambut dengan cara yang lebih meriah." Aku menoleh ke arah Damar yang duduk di sampingku. Ia terlihat lebih tenang sekarang, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. "Mas, siap untuk melihat bagaimana akhir dari sebuah kebohongan besar?" Damar mengangguk.
Aku siap, Arumi. Asalkan kamu dan Kia tetap di sampingku, aku tidak takut pada apapun lagi. Mobil kami meluncur membelah jalanan kota yang masih basah. Di belakang kami, mobil polisi membawa Ibu Ratna menuju sel tahanan, tempat yang akan menjadi rumah barunya untuk waktu yang sangat lama. Tapi aku tahu, tantangan yang lebih besar baru saja dimulai. Hendra adalah pemain lama yang licik, dan aku harus memastikan dia tidak sempat menarik nafas sebelum aku menjatuhkannya. Malam itu, suite mewah di Hotel Grand Athena terasa lebih seperti benteng pertahanan daripada tempat peristirahatan. Aku berdiri di depan jendela kaca besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota. Namun pikiranku tertuju pada pesan ancaman dari nomor tak dikenal yang diyakini berasal dari Hendra. Damar sedang berada di kamar sebelah bersama Kia, mencoba memberikan suasana normal bagi putri kami di tengah badai hukum yang sedang menghantam ibunya sendiri. Nyonya Arumi, unit keamanan kami mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di bursa saham sejak 2 jam lalu. Pak Baskoro masuk dengan laporan digital di tangannya. Wajahnya yang biasanya tenang kini memancarkan kewaspadaan tinggi. Seseorang sedang mencoba melakukan hostile takeover atau pengambil alihan paksa terhadap beberapa anak perusahaan Wijaya Group yang bergerak di bidang konstruksi. Mereka memborong saham dalam jumlah masif lewat beberapa akun nomini di luar negeri. Aku menyilangkan dada, mata tertuju pada grafik merah yang bergerak liar di layar tablet. Hendra sedang mencoba memukul balik. Dia tahu ibunya Damar, kakaknya, sudah tertangkap, jadi dia mencoba merusak pondasi bisnisku. Dia pikir dia bisa melawanku dengan uang yang dia curi dari almarhum ayah Damar. Sepertinya begitu, Nyonya. Dan ada satu hal lagi, kami menemukan bahwa Hendra tidak bergerak sendirian. Dia menjalin aliansi dengan beberapa mantan direksi Wijaya Group yang dulu dipecat oleh almarhum ayah Anda karena kasus korupsi. Mereka menyimpan dendam lama. Tambah Pak Baskoro. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip dengan seringai pemangsa. Bagus, biarkan mereka berkumpul di satu tempat. Akan lebih mudah membasmi kecoa jika mereka semua ada di dalam satu lubang. Pak Baskoro, siapkan dana cadangan dari yayasan. Kita jangan melawan dengan membeli balik saham itu secara langsung. Sebaliknya, buat harga saham itu seolah-olah akan terjun bebas. Biarkan mereka memborong sampah yang kita ciptakan. Di tempat lain, di sebuah gudang tua yang telah disulap menjadi ruang operasi canggih, seorang pria dengan setelan jas mahal namun wajahnya penuh guratan kebencian tengah menatap layar monitor. Dialah Hendra. Di sampingnya, Siska yang ternyata dibebaskan dengan jaminan oleh pengacara misterius suruhan Hendra tampak pucat namun penuh amarah. Paman, apakah ini akan berhasil? Mbak Arumi itu punya uang yang tidak bersari, ujar Siska dengan suara bergetar. Ia masih trauma dengan kejadian penangkapannya kemarin, meskipun Hendra berhasil mengeluarkan dia dari sel sementara lewat celah hukum. Hendra tertawa sinis, suaranya parau dan dingin. Arumi masih muda, dia hanya menang karena faktor kejutan. Dia pikir dia sudah menang saat menangkap Ratna. Tikus tua seperti Ratna memang sudah saatnya dibuang. Tapi bisnis ini soal pengalaman, Siska. Aku sudah membangun jaringan ini jauh sebelum dia tahu cara mengganti popok anaknya. Begitu perusahaannya goyah, Damar akan sadar bahwa dia lebih butuh aku daripada istri ajaibnya itu. Hendra tidak menyadari bahwa Damar sedang mendengarkan perbincangan itu lewat penyadap suara yang dipasang oleh tim keamananku di daster Siska saat ia masih di tahanan. Di hotel, Damar melepaskan earphone-nya dengan wajah yang mengeras. Ia menghampiriku di ruang kerja. Damar menyebut ibuku tikus tua Arumi, kata Damar dengan nada suara yang sangat dalam. Paman Hendra tidak peduli pada ibu, dia hanya peduli pada uang asuransi dan aset ayah yang dia kelola. Dia bahkan membiarkan ibu tetap di penjara, sementara Siska dia keluarkan sebagai alat. Aku menggenggam tangan Damar. Itulah dunia mereka, Mas. Tidak ada kesetiaan di antara para pengkhianat. Mereka hanya terikat oleh kepentingan. Sekarang, apakah kamu siap melakukan bagianmu? Damar mengangguk mantak. Aku akan menemui Hendra. Dia mengira aku masih Damar yang lemah dan bisa dia setir. Dia tidak tahu bahwa aku memiliki akses yang tidak dia duga. Keesokan harinya, sesuai rencana, Damar mendatangi lokasi yang diduga sebagai markas Hendra. Dia datang sendirian, tanpa pengawalan yang terlihat, menciptakan kesan bahwa dia sedang putus asa dan ingin bernegosiasi demi menyelamatkan ibunya. Saat Damar masuk ke ruangan Hendra, Siska tampak terkejut namun Hendra menyambutnya dengan tangan terbuka, seolah-olah dia adalah paman yang penuh kasih sayang. Damar, keponakanku, akhirnya kamu sadar siapa yang bisa kamu percayai, ujar Hendra sambil mencoba memeluk Damar. Damar menghindari pelukan itu dengan halus. Hentikan sandiwara ini, Paman. Arumi sudah gila.
Dia menyita semua aset ibu dan ingin memiskinkan kita semua. Aku tidak tahan lagi hidup di bawah ketiaknya. Aku punya akses ke sistem keamanan Wijaya Group lewat ponsel pribadi Kia yang sering dia gunakan untuk bekerja. Aku bisa memberikan kode akses bursa sahamnya, tapi aku ingin jaminan. Mata Hendra berkilat serakah. Jaminan apa yang kamu mau? Kembalikan hak asuransi ayahku padaku dan bantu aku mengeluarkan ibu dari penjara untuk kita bawa ke luar negeri. Aku tidak butuh gedung-gedung itu. Aku hanya butuh hidup tenang tanpa Arumi, ujar Damar dengan akting yang sangat meyakinkan. Bahkan Siska pun tampak mulai percaya. Hendra terdiam sejenak, menatap mata Damar mencari kebohongan. Namun kebencian Damar yang nyata terhadap situasi keluarganya membuat Hendra merasa telah memenangkan permainan ini. Baiklah, berikan kode itu sekarang, dan aku akan mentransfer bagianmu ke rekening rahasia di Swiss. Damar mengeluarkan sebuah perangkat kecil dan menghubungkannya ke laptop Hendra. Ini kodenya. Begitu kamu masuk, kamu bisa mengunci semua transaksi keluar Wijaya Group. Hendra dengan terburu-buru mengetikkan kode tersebut. Ia tidak tahu bahwa perangkat itu bukanlah pemberi akses, melainkan sebuah trojan yang justru akan menyedot semua data akun nomini dan bukti transaksi ilegal yang dilakukan Hendra selama 10 tahun terakhir dari server pribadinya. Di kantor pusat, aku memantau layar monitor saat progres pengunduhan data mencapai 100%. Kena kau Hendra, bisiku. Tiba-tiba, layar di ruangan Hendra berubah menjadi merah. Sebuah video muncul di layar besar tersebut. Video itu memperlihatkanku yang sedang duduk dengan tenang sambil memegang secangkir teh. Selamat siang Paman Hendra, ujarku lewat rekaman langsung tersebut. Terima kasih atas akses ke server pribadimu. Semua bukti pencucian uang, penggelapan pajak dan dokumen asli asuransi ayah Damar sudah dalam perjalanan ke Kejaksaan Agung. Oh, dan soal saham yang Paman borong pagi tadi, selamat, Paman baru saja membeli perusahaan cangkang yang nilai utangnya lebih besar dari seluruh kekayaan Paman. Wajah Hendra berubah menjadi abu-abu. Ia menoleh ke arah Damar dengan amarah yang meledak. Kamu mengkhianatiku. Damar berdiri dengan tenang, menatap pamannya tanpa rasa takut. Aku tidak mengkhianatimu, Paman. Aku hanya sedang melakukan apa yang harus dilakukan seorang anak untuk ayahnya. Kamu dan ibu sudah selesai. Tepat saat itu, pintu gudang didobrak oleh tim elit kepolisian. Hendra dan Siska tidak memiliki waktu untuk melarikan diri. Mereka dikepung dalam hitungan detik. Siska menangis histeris, sementara Hendra hanya bisa menatap layar monitor yang menampilkan kehancuran total seluruh kerajaan bayangan yang ia bangun dari keringat orang lain. Di kantor pusat, aku sudah menunggu Damar di depan mobil. Kami berpelukan erat di bawah rintik hujan yang mulai meredah. Kebenaran akhirnya menang, tapi aku tahu ada satu rahasia terakhir yang harus kuselesaikan. Rahasia tentang mengapa ayahku sangat melindungi keluarga Damar di masa lalu. Sebuah rahasia yang tersimpan di dalam sebuah kotak kayu tua di brankas peninggalan orang tuaku. Setelah penangkapan Hendra dan Siska di gudang tua itu, kota seolah menarik napas lega. Namun bagiku, keheningan ini terasa seperti jeda sebelum badai terakhir menghantam. Aku membawa Damar kembali ke rumah utama keluarga Wijaya, bukan hotel, bukan pula kontrakan lama kami. Sebuah rumah kolonial megah yang selama ini tertutup rapat oleh tanaman merambat dan kenangan pahit. Disinilah, di dalam brankas besi peninggalan almarhum ayahku, tersimpan sebuah kotak kayu tua yang menjadi alasan mengapa aku harus menyamar selama ini. Damar berdiri di sampingku saat aku memutar kombinasi brankas. Tanganku sedikit gemetar. Di dalam kotak itu, terdapat selembar surat yang sugah menguning dan sebuah foto usang. Foto itu memperlihatkan ayahku, Tuan Wijaya, sedang merangkul seorang pria yang sangat mirip dengan Damar, ayah Damar. Mereka berdua tampak muda, gagah dan penuh harapan. Di bawah foto itu, tertulis tanggal yang sangat akrab di ingatanku, hari di mana perusahaan ayah Damar dinyatakan bangkrut. Arumi, apa ini? Tanya Damar sambil meraih surat di dalam kotak tersebut. Aku membacanya dengan suara pelan. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Isyarat itu adalah pengakuan dosa ayahku. Isinya mengungkapkan bahwa kebangkrutan perusahaan ayah Damar bukan sepenuhnya karena kegagalan bisnis, melainkan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh ayahku sendiri di masa muda mereka, akibat persaingan cinta dan kekuasaan.
Ayahku merasa sangat bersalah di akhir hayatnya, sehingga ia diam-diam menyubsidi hidup Damar lewat yayasan dan meminta aku untuk memantau keluarga ini, bukan hanya untuk mencari cinta, tapi untuk memberikan kesempatan bagi ayahku menebus kesalahannya jika suatu saat rahasia ini terbongkar. Damar tertegun. Ia melepaskan surat itu seolah kertas itu adalah bara api yang membakar kulitnya. Jadi, selama ini keluargaku menderita karena ayahmu. Dan alasan ibuku menjadi gila harta karena ia tahu ayahku dikhianati dan ia bersumpah tidak akan pernah menjadi miskin lagi. Aku bersujud di depan Damar, tidak lagi sebagai pemilik Wijaya Group, melainkan sebagai seorang istri yang menanggung beban dosa masa lalu keluarganya. Maafkan aku, Mas. Aku baru tahu alasan sebenarnya kakek dan ayahku sangat protektif terhadap aset ini. Mereka ingin aku mengembalikan semuanya padamu saat aku menemukan bahwa kamu adalah pria yang tulus. Ibumu, dia menjadi monster karena dendam yang diciptakan oleh ayahku sendiri. Suasana ruangan itu menjadi sangat berat. Damar berjalan menjauh, menatap jendela yang menampilkan taman luas yang kini menjadi miliknya jika ia menginginkannya. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada penghinaan Ibu Ratna di malam banjir. Ternyata akar dari segala kejahatan ini adalah lingkaran setan dendam yang tak berujung. Namun di tengah kemelut batin kami, sebuah panggilan mendesak datang dari rumah sakit pusat penjara. Ibu Ratna dikabarkan kritis akibat serangan jantung setelah mendengar bahwa Hendra juga tertangkap. Damar, meski hatinya hancur oleh kenyataan baru ini, tetap memiliki nurani yang tidak bisa ia bunuh. Ia menatapku dan mengangguk. Kami harus menemuinya untuk terakhir kali. Kami tiba di rumah sakit dengan pengawalan ketat. Ibu Ratna terbaring lemah di ranjang dengan selang oksigen yang menutupi separuh wajahnya. Matanya yang dulu tajam dan penuh kebencian, kini tampak redup dan ketakutan. Saat ia melihat kami masuk, ia mencoba berbicara, namun suaranya hanya berupa rintihan serak. Damar, Arumi. Bisiknya sangat pelan. Damar duduk di tepi ranjang, memegang tangan ibunya yang terasa sangat dingin. Aku sudah tahu semuanya, Bu. Tentang ayah, tentang Paman Hendra, dan tentang pengkhianatan Tuan Wijaya. Kenapa ibu tidak pernah bicara jujur? Kenapa ibu malah memilih menjadi jahat? Ibu Ratna meneteskan air mata. Ia mengaku dengan suara terputus-putus bahwa setelah ayahnya Damar meninggal, ia merasa dunia sangat tidak adil. Ia melihat Hendra sebagai pelarian dan cara untuk membalas dendam dengan cara menumpuk harta, bahkan jika itu berarti mengorbankan perasaan anaknya sendiri. Ia membenci aku karena aku adalah putri dari pria yang menghancurkan hidup suaminya. Itulah alasan sebenarnya ia sangat membenciku, bukan sekedar karena aku miskin. Maaf, kan, Ibu, gumamnya sebelum matanya perlahan tertutup. Detak jantung di monitor berubah menjadi garis lurus yang panjang dan memekakkan telinga. Ibu Ratna telah pergi, membawa serta dendamnya ke liang lahat. Damar menangis dalam diam, sebuah tangisan pelepasan atas segala penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun. Aku memeluknya erat, menyadari bahwa harta dan kekuasaan yang kupunya tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang hilang. Namun aku bisa memastikan bahwa masa depan kami tidak akan lagi dinodai oleh rahasia ini. Siska, yang menyaksikan kematian ibunya dari balik borgol polisi di pintu kamar, meraung histeris. Namun hukum tetaplah hukum. Ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyesalan memang selalu datang terakhir, saat panggung sandiwara sudah runtuh dan lampu-lampu sudah dipadamkan. Seminggu setelah pemakaman Ibu Ratna, aku dan Damar membuat keputusan besar. Kami memutuskan untuk membubarkan Wijaya Group secara perlahan dan mengubahnya menjadi korporasi yang sepenuhnya berfokus pada pembangunan perumahan rakyat bagi korban bencana. Sebuah kompensasi abadi atas dosa masa lalu. Kami tidak ingin Kia tumbuh di dalam lingkungan yang hanya menghargai angka-angka di bursa saham. Namun saat kami mengira semuanya sudah usai, Pak Baskoro datang membawa sebuah kado kecil yang dikirim ke kantor pusat. Kado itu tidak memiliki nama pengirim, hanya berisi sebuah kunci kecil berwarna emas dan sebuah titik koordinat di tengah hutan Kalimantan. Nyonya Arumi, Tuan Damar, ujar Pak Baskoro dengan wajah serius.
Sepertinya Paman Hendra masih memiliki satu kartu terakhir yang ia sembunyikan bahkan dari kakaknya sendiri. Kunci ini menuju ke sebuah brankas rahasia di lokasi yang sangat terpencil. Kami mendeteksi bahwa lokasi tersebut adalah gudang penyimpanan data cadangan milik perusahaan konstruksi ayah Tuan Damar yang selama ini dianggap hilang. Aku dan Damar saling berpandangan. Perjalanan ini ternyata belum berakhir. Ada sesuatu di sana. Mungkin sebuah bukti yang bisa membersihkan nama ayah Damar sepenuhnya, atau mungkin sebuah ancaman baru yang belum kami bayangkan. Kita akan pergi ke sana, Arumi, kata Damar dengan suara mantap. Bukan untuk harta, tapi untuk menutup bab ini selamanya. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Kami tahu, apapun yang menanti di sana, kami akan menghadapinya sebagai satu kesatuan. Bukan sebagai majikan dan pelayan, bukan sebagai kaya dan miskin, melainkan sebagai sepasang manusia yang telah belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah uang, melainkan kebenaran yang diucapkan dengan keberanian. Perjalanan menuju titik koordinat di pedalaman Kalimantan bukanlah sekedar perjalanan fisik bagi kami, melainkan sebuah ziarah menuju pembersihan luka lama. Pesawat pribadi Wijaya Group mendarat di sebuah bandara perintis yang sunyi, di mana udara lembab hutan hujan tropis langsung menyambut kami dengan aroma tanah basah dan dedaunan busuk yang khas. Damar menggenggam tanganku erat saat kami menaiki kendaraan off-road yang sudah disiapkan Pak Baskoro. Kia sengaja kami titipkan di bawah penjagaan ketat tim keamanan di Jakarta. Kami tidak ingin ia menghirup udara penuh rahasia ini. Selama berjam-jam, kami menembus vegetasi yang rapat, melewati jalanan berlumpur yang mengingatkanku pada banjir malam itu, malam yang mengubah segalanya. Ironis memang, bagaimana sebuah bencana air bisa membawa kami sampai ke jantung hutan ini. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan beton yang tampak terbengkalai, tersembunyi dengan cerdik di balik rimbunnya pohon-pohon raksasa. Bangunan itu tampak seperti bunker militer tua, namun logo samar perusahaan konstruksi milik ayah Damar masih terlihat di pintunya. Paman Hendra benar-benar licin, gumam Damar sambil menatap kunci emas di tangannya. Dia menyembunyikan jantung perusahaan ayah di tempat yang bahkan tidak pernah terjamah oleh kurator bangkrut. Kami melangkah masuk ke dalam ruangan yang dingin dan berdebu. Cahaya senter kami membelah kegelapan, menari-nari di atas rak-rak besi yang penuh dengan gulungan cetak biru dan berkas-berkas lama. Di sudut ruangan, terdapat sebuah brankas berukuran sedang yang tertanam di dinding. Damar memasukkan kunci emas itu dan memutarnya. Suara gerigi besi yang bergeser terdengar seperti bisikan masa lalu yang meminta untuk didengarkan. Di dalamnya, kami tidak menemukan emas atau tumpukan uang tunai. Yang ada hanyalah sebuah hard drive eksternal dan tumpukan surat kontrak asli. Namun, ada satu benda yang membuat napas Damar tertahan. Sebuah rekaman video lama dalam bentuk kaset mini DV. Di atasnya tertulis tangan ayah Damar. Untuk Damar, jika saatnya tiba. Kami segera kembali ke penginapan kecil di tepi hutan yang memiliki fasilitas listrik. Dengan bantuan tim teknis Pak Baskoro, kami memutar rekaman itu. Layar televisi tua yang berkedip-kedip itu mulai menampilkan wajah pria yang sangat kami kenal, ayah Damar, Tuan Henry. Wajahnya tampak pucat dan lelah, namun matanya memancarkan ketulusan yang luar biasa. Damar, anakku, suara Henry terdengar serak di rekaman itu. Jika kamu melihat ini, berarti rahasia besar telah terbongkar. Aku tahu tentang pengkhianatan Tuan Wijaya, namun ada sesuatu yang kamu harus tahu. Aku sengaja membiarkan perusahaanku jatuh. Aku tidak ingin melawannya bukan karena aku lemah, tapi karena aku menemukan bahwa Hendra, pamanmu, telah menyusup ke dalam bisnis kami dengan uang dari kartel ilegal. Aku lebih baik terlihat bangkrut di mata dunia daripada membiarkan perusahaan yang kubangun dengan keringat dan kejujuran menjadi mesin pencuci uang untuk adik iparku sendiri. Aku melihat Damar terpaku. Jadi, kebangkrutan itu adalah sebuah pengorbanan suci. Tuan Henry memilih untuk jatuh miskin demi menjaga integritas namanya, sementara Ibu Ratna yang tidak tahu apa-apa mengira suaminya gagal dan akhirnya jatuh ke pelukan manipulasi Hendra. Damar, lanjut rekaman itu. Harta sejati bukan pada gedung yang kita bangun, tapi pada pondasi kejujuran yang kita tanam. Aku telah menyembunyikan aset sah sebesar 20% saham di Wijaya Group yang merupakan hak paten teknologi konstruksiku yang mereka gunakan. Gunakan itu untuk membantu orang lain, bukan untuk balas dendam. Layar menjadi gelap. Kami semua terdiam dalam keheningan yang menyesakan. Jadi selama ini keluarga Wijaya bukan hanya pengkhianat, tapi mereka juga berhutang budi pada diamnya Tuan Henry.
Ayahku mungkin merasa bersalah, tapi ia tidak pernah tahu bahwa Henry melindunginya dari skandal yang lebih besar yang dibawa oleh Hendra. Arumi, suara Damar pecah. Ayahku tidak pernah gagal, dia menang melawan egonya sendiri. Aku memeluk Damar merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya luruh seketika. Kebenaran ini jauh lebih megah dari segala kekayaan yang kupunya. Namun di tengah haru itu, Pak Baskoro masuk dengan wajah yang sangat pucat. Ponsel di tangannya bergetar hebat. Nyonya Arumi, Tuan Damar, kita dalam masalah besar. Siska dia tidak pernah sampai ke penjara pusat. Dia berhasil melarikan diri saat pemindahan tahanan kemarin malam, dan sekarang dia dikabarkan terlihat di dekat sekolah Kia. Darahku serasa berhenti mengalir. Jantungku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Siska yang penuh dendam, Siska yang sudah kehilangan segalanya, kini sedang mengincar satu-satunya harta kami yang paling berharga, putri kami. Tanpa membuang waktu, aku menghubungi tim keamanan pusat. Amankan Kia, jangan biarkan siapapun mendekati gerbang sekolah, teriakku melalui telepon. Namun jawaban di seberang sana membuat duniaku runtuh. Maaf Nyonya, ada pengalihan arus karena ada ancaman bom palsu di depan sekolah. Kami kehilangan visual Kia di taman bermain belakang selama 30 detik. Aku lemas. Ini adalah serangan terakhir dari orang yang terdesak. Siska tidak ingin uang. Ia ingin kami merasakan kepedihan yang sama dengan yang ia rasakan. Aku menatap Damar dengan mata penuh horor. Kami baru saja menemukan kebenaran, namun sekarang kami terancam kehilangan masa depan. Kita berangkat sekarang juga, Damar berteriak sambil menyambar kunci mobil. Kami melesat menuju bandara dalam kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, aku hanya bisa berdoa agar Kia baik-baik saja. Aku menyadari bahwa segala kekuasaan dan harta yang kupunya tidak ada artinya jika aku tidak bisa melindungi darah dagingku sendiri. Siska telah bertransformasi dari seorang adik ipar yang manja menjadi monster yang tak terduga. Dalam penerbangan kembali ke Jakarta, aku menerima pesan singkat dari nomor Siska. Mbak Arumi, apakah kamu ingat kata-kata ibu? Tidak ada tempat bagi orang miskin di rumah ini. Sekarang tidak ada tempat bagi kalian untuk bersembunyi. Kia ada bersamaku. Datanglah ke bekas rumah kontrakanmu yang terendam banjir itu sendirian jika ingin dia selamat. Kontrakan tua itu, tempat di mana semua penderitaan ini bermula. Siska ingin menutup cerita ini di tempat yang sama. Aku menatap Damar, matanya memancarkan tekad yang sama. Kami akan menghadapi ini, dan kali ini tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyamaran. Hanya ada perjuangan hidup dan mati seorang ayah dan ibu demi anaknya. Jakarta menyambut kami dengan sisa-sisa genangan air yang mulai mengaring, meninggalkan bau lumpur yang anyir, bau yang sama dengan malam di mana penderitaan ini bermula. Mobil kami meluncur kencang menuju kawasan pemukiman kumuh di pinggiran sungai. Kontrakan lama kami berdiri di sana, tampak rapuh dan menghitam setelah terendam banjir. Di sana, di antara puing-puing kenangan masa sulit kami, Siska menunggu dengan sisa-sisa kewarasannya yang telah habis terbakar dendam. Damar menggenggam tanganku erat saat kami turun dari mobil. Polisi sudah mengepung area tersebut dari jarak jauh atas perintahku, agar Siska tidak merasa terpojok dan melakukan tindakan nekat pada Kia. Aku melangkah maju, kakiku tenggelam dalam lumpur yang masih lembab, menuju pintu kayu yang sudah reot. Siska, aku sudah di sini, lepaskan Kia, teriakku dengan suara yang bergetar. Pintu terbuka perlahan. Siska muncul dengan rambut acak-acakan dan mata yang merah. Ia memegang tangan Kia yang tampak menangis ketakutan namun belum terluka. Siska memegang sebuah botol cairan pembersih yang baunya menyengat. Ia mengancam akan menyiramkan zat kimia itu ke arah Kia jika ada yang mendekat. Mbak Arumi yang agung, akhirnya kamu kembali ke tempat asalmu, ke lumpur ini. Siska tertawa histeris, tawa yang terdengar sangat menyedihkan di telingaku. Gara-gara kamu, ibu meninggal di penjara. Gara-gara kekuasaanmu, aku jadi gelandangan. Kamu pikir kamu pemenang? Kamu cuma pencuri yang merebut kebahagiaan kami. Aku berhenti 5 langkah di depannya. Siska, dengarkan aku. Kamu tidak kehilangan apa-apa karena aku. Kamu kehilangan segalanya karena keserakahanmu sendiri dan ibu. Kekuasaan yang kupunya tidak pernah kugunakan untuk menyakiti kalian, sampai kalian mencoba menyakiti anakku. Lihat sekelilingmu, Siska.
Tempat ini adalah saksi betapa aku mencintai Mas Damar tanpa syarat. Aku rela hidup di sini bersamanya. Bohong, teriak Siska. Kamu cuma main sandiwara. Kamu ingin melihat kami sujud di kakimu. Tiba-tiba Damar melangkah maju, melewati bahuku. Wajahnya tidak lagi memancarkan amarah, melainkan belas kasihan. Siska, ingatkah kamu saat kecil aku selalu menggendongmu pulang sekolah saat hujan? Aku adalah kakakmu Siska, bukan musuhmu. Ibu sudah pergi, dan Paman Hendra telah mengkhianati ayah. Apakah kamu ingin menghancurkan satu-satunya keluarga yang tersisa bagimu demi dendam yang bukan milikmu? Siska tertegun. Genggamannya pada tangan Kia sedikit melonggar. Damar terus melangkah mendekat dengan perlahan. Arumi sudah menyiapkan tempat tinggal yang layak untukmu di luar kota, jauh dari semua bayang-bayang ini. Dia memberikanmu kesempatan kedua, bukan karena dia takut padamu, tapi karena dia tahu betapa aku menyayangimu. Jangan biarkan sisa hidupmu habis di balik teruji hanya karena satu saat yang gelap ini. Kia berhasil melepaskan diri dari pegangan Siska dan berlari ke pelukanku. Aku memeluknya seerat mungkin, menciumi rambutnya sambil menangis lega. Sementara itu, Siska jatuh terduduk di atas sisa-sisa meja kayu yang hancur. Botol di tangannya terjatuh ke lumpur. Ia mulai menangis sesegukan, sebuah tangisan penyesalan yang mendalam. Polisi segera merangsek masuk dan membawanya dengan hati-hati. Tidak ada kekerasan, hanya kesedihan yang tersisa. 2 bulan kemudian, Jakarta sudah sepenuhnya pulih dari banjir besar itu. Matahari bersinar cerah di atas kompleks perumahan Gria Arwana, sebuah kawasan hunian asri yang baru saja diresmikan oleh Wijaya Group. Perumahan ini tidak dijual, melainkan diberikan secara cuma-cuma sebagai hak milik bagi warga-warga yang rumahnya hancur akibat banjir di bantaran sungai, termasuk tetangga-tetangga lama kami dulu. Aku berdiri di balkon kantor pusat bersama Damar dan Kia. Kami tidak lagi merasa perlu menyembunyikan identitas kami. Damar kini menjabat sebagai Direktur Yayasan Kemanusiaan Wijaya, mengelola dana abadi dari keuntungan perusahaan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Siska telah dikirim ke fasilitas rehabilitasi mental dan sosial di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, di mana ia mulai belajar bercocok tanam dan menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan dari kemewahan semu di Bukit Kenari. Damar, terima kasih sudah membawaku menembus badai itu. Jika malam itu ibu mengusir kita, mungkin kita masih terjebak dalam kebohongan yang nyaman namun beracun. Aku tersenyum dan menyandarkan kepala di bahunya. Terkadang banjir memang harus datang untuk membersihkan kotoran yang sudah terlalu lama mengendap, Mas. Dan penolakan ibumu adalah cara semesta menunjukkan siapa yang benar-benar berdiri di samping kita saat kita tidak punya apa-apa. Aku teringat akan Ibu Ratna. Meski pahit, aku telah memaafkannya. Di atas tanah bekas rumah megahnya di Bukit Kenari, kini sedang dibangun sebuah panti asuhan dan rumah singgah lansia yang dinamai Rumah Ratna, sebagai bentuk penghormatan terakhir agar namanya dikenang lewat kebaikan, bukan kesombongan. Kami memandang matahari yang perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan warna emas dan ungu yang indah. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Kami telah melewati muara segala arus, dan di depan kami terbentang samudra kehidupan yang luas, tenang, dan penuh dengan harapan baru. Kisah kami adalah pengingat bahwa harta bisa dibeli, kekuasaan bisa direbut, namun ketulusan adalah satu-satunya mata uang yang akan tetap berharga saat dunia di sekitar kita mulai tenggelam. Kami bukan lagi orang kaya yang menyamar, melainkan manusia biasa yang telah kaya karena cinta yang telah teruji oleh air mata dan waktu.